Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman semua kita dipertemukan kembali dalam suasana yang baik, suasana menuntut ilmu, tanya tentang Allah Ta'ala. Semoga jadi sumber timah nama kebaikan yang ya untuk kita dan keluarga. Intinya saya mengingatkan kepada teman-teman untuk cek absensi, kemudian nanti kita bisa nanti kita cek deh absensinya, karena 2 minggu lagi kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Ini bisa di show teman-teman wajahnya biar saya bisa capture. Kenapa ya? Sebelumnya nih, apa kabar nih teman-teman semuanya? Apa kabar teman-teman? Baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Tanggal 30. Kantong gimana? Udah diisi kan? Kantong dompet? Gajian awal bulan atau akhir bulan? Kalau perusahaan swasta biasanya akhir bulan. Kalau perusahaan PNS awal bulan. Ada yang di sini yang PNS ya, teman-teman? Kalau BUMN sama dengan swasta di akhir bulan. Ada yang PNS di sini, teman-teman? PU, PNS PU kali? Itu ada ya PNS PU. Baiklah teman-teman. Silakan di show wajahnya sekitar dulu ya. Yesi masih pakai baju proyek, lagi di proyek nih. Iya Pak. Oh, shift malam atau udah mau pulang? Masuk Pak sampai malam. Oh, baru masuk. Oh, gitu. Bukan Pak. Pulang. Oke, cis dulu ya. Cis 1, 2, 3. Sebentar. Partisipannya saya lagi. Mana sini? Sambil berjalan kita capture 1, 2, 3. Oh, masuk shift malam ya Mbak Yesi ya? Bukan Pak, masuknya dari pagi Pak, pulangnya malam. Oh, berarti ini mau pulang? Belum. Enggak, maksudnya jam pulang jam berapa? Biasanya jam. Putus-putus? Biasanya jam 9 Pak. Jam 9. Oh, ya udah, berarti kode buat saya itu ya. Kita selesai jam 9 ya. Biar yang pulang kantor enggak kemalaman. Kalau masuk pulang jam 9, berarti masuknya jam berapa tadi? Jam 3? Tetap pagi Pak, tetap dari pagi Pak, masuk jam 8 atau setengah 9. Oh, bukan ini ya, bukan 3 shift ya? Bukan Pak, full Pak. Oh, full. Saya di site Pak. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Tapi kan di site juga kan pakai shift-shiftan kan, 3 shift biasanya kan?
Untuk office sih enggak ya. Oh enggak, iya iya, oke oke. Untuk yang ini ya, lapangan baru yang pakai sip-sipan ya, yang proyek ya. So, oke, saya capture lagi ya, mana satu, dua, checklist. Ini teman-teman, gimana? Ada kena sidak nggak proyeknya sama Pak Purbaya? Ada yang kena sidak-sidak nggak? Pak Purbaya kali ngaudit proyek. Ya, Pak Purbaya orangnya memang nyentrik ya. Pak Purbaya itu senior kuliah saya emang. Beliau itu jago taekwondo. Makanya dia nggak takut sama preman. Dia udah master taekwondonya itu. Ya kecuali kalau dikeroyok banyak kali mungkin dia. Ya. Dia kemana-mana berani sendirian dia. Nggak takut. Harusnya kita jadi orang kayak gitu tuh. Orang berilmu. Kalau orang Islam itu kan kuat, disukai yang kuat ya. Kuat ilmunya, kuat fisiknya, kuat hartanya ya gitu. Jadi kita berani menghadapi musuh yang depan mata. Gitu ya, semoga generasi-generasi kita bisa menjadi seperti beliau lah, paling enggak jangan jadi orang yang apa namanya cari selamat, membela kejahatan. Jangan, kita ya paling enggak tetap berani beramar ma'ruf naik mungkar semampu kita. Oke teman-teman, kita masuk ke modul perkuliahan. Oke, saya akan absen ya. Saya akan minta membacakan supaya dengan teknik-teknik mau belajar itu banyak teman-teman. Ada yang silent ya, dia itu cuma membaca aja, membaca dengan mata dia sendiri. Ada yang dia dengan mendengarkan gitu loh, dia nggak suka melihat tulisan tapi dia suka mendengarkan. Ada yang dua-duanya, dia membaca kemudian dia mengucapkan, jadi kombinasi antara mata dengan telinga gitu. Ada yang kombinasi. Nah dulu tuh ada itu tapi beda jurusan ya, teman kuliah saya ITB itu, dia teknik penerbangan ITB. Dia itu kalau belajar itu masuk kamar kunci pintu, sebenarnya nggak layak untuk contoh ya, nyetel musik keras banget, artinya dia sedang belajar itu. Jadi telinga dia mendengarkan musik keras, mata dia membaca. Jadi kombinasi mata dia membaca, telinga dia mendengar musik yang keras. Kita terganggu sebenarnya itu sebelah kamarnya. Tapi dia bisa gitu ya, kombinasi dua hal yang berbeda, belajar dan mendengarkan musik yang keras gitu. Terus terang keras banget gitu, itu aneh gitu, krok-krok gitu.
bisa gitu ya? Saya juga bingung. Kalau masih dalam taraf-taraf telinga nyaman itu mungkin oke lah. Apalagi kalau murotal ya, itu lebih bagus lagi. Jadi saling mendukung gelombang theta ya. Nah, jadi ya kali ini saya coba menerapkan dengan membaca dan mendengarkan gitu. Cara yang memang dua media cara menyerap ilmu kita ya. Jadi saya akan coba dengan dua itu dulu aja, membaca dan mendengarkan. Oke, sekarang kita masuk ke siapa nih? Absen. Baik, saya mulai dari Mas Muhammad Lian Gunandar. Apalagi kemarin, kalau kemarin pasti meledak. Nah, makanya tahu berdua perancang. Penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil perencanaan yang dapat memberikan informasi. Mas Muhammad Lian lagi di ini ya, proyek ya? Iya Pak. Jadi Pak, saya bentar geser dulu Pak. Kurang bisa ini ya, jalan ya? Sedikit bentar ya. Di gudang atau di itu musola. Bentar Pak. Ruang saya dulu bentar Pak. Kantin. Tapi jangan di ekskavator Mas, untuk timpa bahaya. Tenang, jangan sampai jatuh laptopnya Mas. Ya Pak. Penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil perencanaan yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan dan material, serta rencana durasi proyek dan progres waktu untuk penyelesaian proyek. Dalam proses penjadwalan, penyusunan kegiatan dan hubungan antar kegiatan dibuat lebih terperinci dan sangat detail. Hal ini dimaksud untuk membantu pelaksanaan evaluasi proyek. Penjadwalan atau scheduling adalah pengalokasian waktu yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek, hingga tercapai hasil optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Selain proses pengendalian proyek, penjadwalan mengikuti perkembangan proyek dengan berbagai permasalahannya. Proses monitoring serta updating selalu dilakukan untuk mendapatkan penjadwalan yang paling realistis agar alokasi sumber daya dan penetapan durasinya sesuai dengan sasaran dan tujuan proyek. Penjadwalan dibutuhkan untuk membantu. Pertama, menunjukkan hubungan setiap kegiatan lainnya dan terhadap keseluruhan proyek. Dua, mengidentifikasi hubungan yang harus didahulukan di antara kegiatan. Ketiga, menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk tiap kegiatan. Keempat, membantu penggunaan tenaga kerja, uang, dan sumber daya lainnya dengan cara hal-hal kritis pada proyek. Baik, terima kasih Mas Lian. Perhatiannya. Oke, sekarang kita ke Muhammad Aymar. Muhammad Aymar ada? Hadir Pak. Ya, silakan Mas, dilanjut katanya. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam membuat jadwal pelaksanaan proyek. Yang pertama itu kebutuhan dan fungsi proyek tersebut. Dengan selesainya proyek itu, proyek diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Yang kedua, keterkaitannya dengan proyek berikutnya ataupun kelanjutan dari proyek selanjutnya. Yang ketiga, alasan sosial politis lainnya apabila proyek tersebut milik pemerintah. Yang keempat, kondisi alam dan lokasi proyek. Yang kelima, keterjangkauan lokasi proyek ditinjau dari fasilitas perhubungannya. Yang keenam, ketersediaan dan keterkaitan sumber daya material, peralatan, dan material pelengkap lainnya yang menunjang terwujudnya proyek tersebut. Yang ketujuh, kapasitas atau daya tampung area kerja proyek terhadap sumber daya yang digunakan selama operasional pelaksanaan berlangsung. Yang kedelapan, produktivitas sumber daya, peralatan proyek, dan tenaga kerja proyek selama operasional berlangsung dengan referensi dan perhitungan yang memenuhi aturan teknis. Yang ke-8, cuaca musim dan gejala alam lainnya. Yang ke-9, referensi hari kerja efektif. Oke, baik, terima kasih. Cukup ya, Baik, Pak. sambil dipahami apa yang dibaca ya. Jadi belum baca kita nyerap ilmu. Ibrahim, Hadir, Pak. silakan Mas Ibrahim. Eh, ada beberapa metode penjadwalan proyek yang digunakan. Makin besar. Oh iya, Pak. Semakin besar skala proyek, semakin kompleks pengelolaan penjadwalan. Karena dana yang dikelola sangat besar, kebutuhan dan penyediaan sumber daya juga besar. Kegiatan yang dilakukan sangat beragam, serta durasi proyek menjadi sangat panjang. Oleh karena itu, agar penjadwalan dapat diimplementasikan, digunakan cara-cara atau metode yang sudah digunakan, seperti metode penjadwalan proyek yang sudah diuraikan pada modul sebelumnya. Ada beberapa metode penjadwalan proyek yang digunakan untuk mengelola waktu dan sumber daya proyek. Masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pertimbangan penggunaan metode-metode tersebut didasarkan atas kebutuhan dan hasil yang ingin dicapai terhadap kinerja penjadwalan. Kinerja waktu akan berimplikasi terhadap kinerja biaya, sekaligus kinerja proyek secara keseluruhan. Oleh karena itu, variabel-variabel yang mempengaruhi juga harus dimonitor. Misalnya, mutu, keselamatan kerja, ketersediaan peralatan dan material, serta stakeholder proyek yang terlibat. Bila terjadi penyimpangan terhadap rencana semula, maka dilakukan evaluasi dan tindakan koreksi agar proyek tetap pada kondisi yang diinginkan. Oke, cukup. Terima kasih. Kemudian sekarang dengan Kaisa. Kaisa Hadir, Rahma. Kaisa Rahma, oke. Masih di kantor Mbak Kaisa? Atau udah di rumah? Udah di rumah, Pak. Oh ya, alhamdulillah, syukur sudah sampai rumah. Satu, waktu dan durasi kegiatan. Dalam konteks penjadwalan terdapat dua perbedaan, yaitu time, dan kurun waktu duration. Waktu menyatakan siang atau malam, sedangkan kurun waktu atau durasi menunjukkan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam melakukan suatu kegiatan. Seperti lamanya waktu kerja dalam satu hari adalah 8 jam. Menentukan durasi suatu kegiatan biasanya dilandasi volume pekerjaan dan produktivitas kru atau kelompok kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Produktivitas didapat dari pengalaman kru melakukan suatu pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya atau database perusahaan. Oke, terima kasih. Nah, ini ganti ya sama yang lain dulu. Dengan siapa ini? Kaisa Bramwinta. Mas Bramwinta.
Oke. Di sini yang perlu diketahui ya, teman-teman. Satuannya harus sama dulu ya. Yang lazim memang satuannya standarnya Indonesia meter ya. Jadi kalau misalkan ada soal nih, dia pakai sentimeter ataupun desimeter ataupun milimeter. Yang pertama adalah tarik dulu dia ke meter ya. Gitu. Baru nanti biar standarnya yang perhitungan dengan meter gitu. Jadi jangan terkecoh. Atau tetap teman bisa diolah langsung dengan satuan yang ada, misalkan dia mau sentimeter, milimeter, tapi nanti di akhir jadikan ke meter. Gitu. Nah yang lazim di Indonesia pakai meter ya. Mau meter persegi, meter kubik. Oke. Sekarang dengan siapa nih? Mahasiswanya berapa nih? Mas Gali. Oh, mahasiswanya. Pak, maaf izin Pak, saya masih di jalan. Masih di jalan. Iya Pak. Oh, lagi Mungkin bawa mobil motor? lagi di mobil Pak. Mungkin nanti jam 8:30 saya bisa Pak. Oh, lagi nyetir. Ya, iya Pak. Oh ya, oke. Bayan kalau nyetir makanya. Makasih Pak. Ya. Oke, dengan Alaya. Iya, Pak. Oke, Mbak Alaya. Bagan balok atau barkat. Barcat ditemukan oleh Gan dan Frederick W. Taylor dalam bentuk balok, dengan panjang balok sebagai representasi dari durasi setiap kegiatan. Format bagan baloknya informatif, mudah dibaca dan efektif untuk komunikasi serta dapat dibuat dengan mudah dan sederhana. Barcat adalah sekumpulan daftar kegiatan yang disusun dalam kolom arah vertikal dan kolom arah horizontal menunjukkan skala waktu. Saat mulai dan akhir dari sebuah kegiatan dapat terlihat dengan jelas, sedangkan durasi kegiatan digambarkan oleh panjangnya diagram batang. Bagan balok terdiri atas sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y yang menyatakan uraian kegiatan atau paket kerja dari lingkup proyek, sedangkan sumbu X menyatakan durasi atau waktu yang dibutuhkan dalam setiap aktivitas dengan satuan harian, mingguan, dan bulanan. Pada bagan balok ini juga dapat ditentukan milestone sebagai bagian target yang harus diperhatikan guna kelancaran produktivitas proyek secara keseluruhan. Pada proses updating, bagan balok dapat diperpendek atau diperpanjang, yang menunjukkan bahwa durasi kegiatan akan bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan dalam proses perbaikan jadwal. Udah, Pak. Oke, terima kasih Mbak Alaya. Jadi Gancat nih nama penemunya adalah Gan. Makanya namanya Gancat. Jadi kalau di kita juragan kali ya. Enggak juga ya. Namanya Gen aja, Gan. Panggilnya Gancat. Makanya kita selalu menyebutnya kalau nggak Barcat ya Gancat. Entah penemunya adalah Gan. Berikutnya ya. Apa ini berikutnya? Sakwil. Ya Mbak, Basket nih. ini barcatnya dibaca atau gimana Pak? Ya. Ini gambar barcat ya, contohnya ya. Jadi secara ini namanya kalau dalam project namanya WBS ini work breakdown structure ya.
kita membagi-bagi pekerjaan dalam satu project. Katakanlah ini kayaknya project rumah ini ya. Mulai dari persiapan, galian tanah, fondasi, beton bertulang, pasangan plesteran, pintu jendela, atap, langit-langit, lantai, finishing. Ini atap berarti udah masuk genteng ya. Nah ini kayaknya pekerjaan rumah ini, proyek rumah ya. Nah ini nilainya kasih satu-satu nih, nilai proyeknya per item. Kemudian durasinya kita lihat nih, langsung dimasukin durasinya. Oke, bobot gimana bobot? Nah ini kita lihat nih bobot cara ngitungnya gimana. Oke, coba dibaca Mas. Diagram ini sangat berguna untuk kegiatan di lapangan, namun sangat kurang untuk kepentingan perencanaan. Penyajian informasi bagan balok terbatas, maksudnya hubungan antar kegiatan tidak jelas. Lintasan kritis kegiatan proyek tidak dapat diketahui. Karena urutan kegiatan kurang terinci, maka bila terjadi keterlambatan proyek, prioritas kegiatan yang akan dikoreksi menjadi sulit untuk dilakukan. Pada pengendalian waktu di lapangan agar semua kegiatan dalam suatu proyek dapat diinformasikan secara lengkap, maka pada diagram batang ini disertakan kolom volume pekerjaan. Yang dimaksud dengan volume suatu pekerjaan ialah menghitung jumlah banyaknya volume pekerjaan dalam satu satuan. Volume juga disebut sebagai kubikasi pekerjaan. Jadi, volume atau kubikasi suatu pekerjaan bukanlah merupakan volume atau isi sesungguhnya, melainkan jumlah volume bagian pekerjaan dalam satu kesatuan. Dengan satuan meter persegi, meter kubik, kilogram, sak, buah, dan lain-lain. Oke. Di volume pekerjaannya tadi ya udah sampai itu. Sekarang ke bobot. Nah, biar ketahuannya. Bagian ya. Kebagian semuanya. Muhammad Hisam. Muhammad Hisam. Muhammad Hisam. Ada kah orangnya? Mas Muhammad Hisam. Oh, ada orangnya. Nih. Menteri Samuel. Ada orangnya? Andri Samuel? Enggak ada juga. Danianto. Bila Oke, lanjut Mas. Danianto. bobot pekerjaan suatu nilai yang diperoleh dari hasil pembagian antara harga per unit pekerjaan dengan total harga pekerjaan keseluruhan, tidak termasuk pajak dan keuntungan, dan dikali 100%. Dan Nah, persentase bentar. Ya. Jadi, pembagian antara harga per unit pekerjaan dengan total harga per pekerjaan seluruhnya dikali 100%. Jadi 1 juta ini bobotnya 1 juta dibagi 45 juta ya. Untuk pekerjaan persiapan bobotnya berapa? Ya, nilainya 1 juta dibagi keseluruhan 45 juta kali 100% sama dengan 2,22%. Betul nggak itu? Dites dulu, jangan asal terima aja. Kritis juga kita dong. X 1/45 berarti kan 1 juta bagi 45 juta ya, 1 bagi 45 ya kali 100. Oke, benar ya.
Lanjut Mas bacanya Mas. Ya, lanjut bacanya. Persentase bobot pekerjaan rencana adalah besarnya persentase pekerjaan siap dibanding dengan pekerjaan siap seluruhnya. Siapnya harusnya selesai ya. Ya. Terus persentase bobot pekerjaan aktual adalah besarnya persentase pekerjaan siap aktual dibanding dengan pekerjaan siap aktual seluruhnya. Dan deviasi yang terjadi. Deviasi adalah selisih nilai antara hasil rencana dan aktual. Bila nilainya positif artinya pekerjaan tidak mengalami keterlambatan, namun bila negatif artinya pekerjaan mengalami keterlambatan dari yang telah direncanakan. Nah, cukup. Jadi dari bacat ini nanti dibuat nih, ini kan yang planning ya, akan kasih warna nanti bisa progresnya setiap minggu berapa kan, planning nih kan bobotnya sekian, terus dibagi 2 minggu, jadi setiap minggu 1,1 juga sama yang kerugian galian tanah bobotnya 1,1% dibagi 2 minggu, ini 0,56 ini juga sama kerugian fondasi 3,3% dibagi 3 minggu 1, 2, 3 1,1. Nah ini adalah yang planning, namanya perencanaan tuh. Nah teman-teman nanti bisa bikin yang aktualnya bisa di bikin, katakanlah ini dibikin 2 baris bisa, ini nanti dikasih spasinya agak antara poin 1 dan poin 2, tiap-tiap poin itu dikasih spasi banyak, jadi biar nanti yang bagian atas aktual planning, bagian bawahnya aktualnya kelihatan. Nanti kasih warna yang berbeda, misalkan yang planningnya tadi warna biru, aktualnya bisa kasih warna hijau, kelihatan nanti. Nah katakanlah ini harusnya bobot di minggu pertama persiapan itu 1,1%, minggu 2 sama, nanti kalau misalkan di aktualnya kita lihat, kita hitung aktualnya, aktualnya kok cuman 0,5%, berarti mundur, ada deviasi loh. Aktualnya lebih nih 5% misalkan, berarti lebih cepat itu teman-teman. Sekarang kurva S apa ini selanjutnya dengan tadi Danianto udah ya? Sudah Pak. Oke, Hana Zahira. Iya Pak. Kurva S atau Hanum Curve. Kurva S adalah sebuah grafik yang dikembangkan oleh Warren T. Hanum atas dasar pengamatan terhadap sejumlah besar proyek sejak awal hingga akhir proyek. Kurva S dapat menunjukkan proyek berdasarkan kegiatan, waktu, dan bobot. Pekerjaan yang dipresentasikan sebagai presentasi kumulatif dari seluruh kegiatan proyek. Visualisasi kurva S dapat memberikan informasi mengenai kemajuan proyek dengan membandingkan terhadap jadwal rencana. Dari sinilah diketahui apakah ada keterlambatan atau percepatan jadwal proyek. Indikasi tersebut dapat menjadi informasi awal guna melakukan tindakan koreksi dalam proses pengendalian jadwal. Kelemahan dari kurva S, informasi yang disampaikan tidak detail dan hanya terbatas untuk menilai kemajuan proyek, namun untuk memperbaiki atau memperbaharui sumber daya ataupun waktu pada masing-masing kegiatan proyek memerlukan metode yang lain. Pada pembuatan kurva S, sejumlah
presentasi kumulatif bobot masing-masing kegiatan pada suatu periode di antara durasi proyek diplotkan terhadap sumbu vertikal, sehingga bila hasilnya dihubungkan dengan garis akan membentuk kurva S. Filosofi bentuk S terjadi karena volume kegiatan pada bagian wal biasanya masih sedikit, kemudian pada pertengahan meningkat dalam jumlah cukup besar, lalu pada akhir proyek volume kegiatan kembali mengecil atau sedikit. Pada penentuan bobot pekerjaan, pendekatan yang dilakukan dapat berupa perhitungan persentase berdasarkan biaya per item pekerjaan dibagi total anggaran atau berdasarkan volume rencana dari komponen kegiatan terhadap volume total kegiatan. Lanjut, Pak. Oke, cukup. Makasih. Sekarang nanti dengan siapa nih? Henry Krishna hadir? Henry? Mas Henry? Hadir. Hendrik Samuel hadir nggak? Hendrik Samuel belum hadir ya? Oke, baik. Arialdi Hadir, Pak. ya, oke. Pada pembuatan kurva S, jumlah presentasi kumulatif bobot masing-masing kegiatan pada suatu periode di antara durasi proyek diplotkan terhadap sumbu vertikal sehingga bila hasilnya dihubungkan dengan garis akan membentuk kurva S. Filosofi bentuk S terjadi karena volume kegiatan pada bagian awal biasanya masih sedikit, kemudian pada pertengahan meningkat dalam jumlah cukup besar, lalu pada akhir proyek volume kegiatan kembali mengecil atau sedikit. Pada penentuan bobot pekerjaan, pendekatan yang dilakukan dapat berupa perhitungan persentase berdasarkan biaya per item pekerjaan dibagi total anggaran atau kan berdasarkan volume rencana dari komponen kegiatan terhadap volume total kegiatan. Contoh perhitungan. Sebagai contoh, untuk membuat kurva S rencana dengan kombinasi bar chart dibuat rencana anggaran biaya atau RAB pembangunan rumah sederhana seperti di bawah ini. Lanjut, Pak. Ini untuk tabel 1 RAB rumah sederhana. Oke, cukup Mas, makasih. Baik, siap. Makasih, Pak. Kita bicara sekarang menghitung buat pekerjaan. Siapa nih selanjutnya? Anifah Aulia. Baik, selanjutnya adalah menghitung bobot pekerjaan. Kecilan ya? Untuk monitoring proyek dengan menggunakan kurva S diperlukan satu unit satuan pekerjaan yang seragam agar dapat dihitung secara mudah karena unit masing-masing pekerjaan berbeda-beda, meter lari, meter persegi, dan meter kubik. Maka semua satuan tersebut disatukan dalam bobot persentase dengan satuan seragam dalam bentuk biaya, sehingga bobot persentase sama dengan jumlah biaya setiap pekerjaan per nilai proyek dikali 100%. Kemudian dari contoh di atas dapat dihitung, yang pertama ada bobot galian tanah yaitu Rp1.464 dibagi 100 juta dikali 100% sama dengan 1,46%. Kemudian bobot pekerjaan pondasi batu kali
yaitu Rp3.750.000 dibagi 100 juta dikali 100% sama dengan 3,75%. Selanjutnya dihitung bobot pekerjaan lainnya seperti pada tabel 1 di atas. Oke, kita lihat ya. 1464 dibagi 100 juta galian tanah. Kemudian fondasi batu kali 3750 dibagi 100 juta. Oke. Kita lihat nih. Total dari pekerjaan tadi semuanya adalah 100 juta. Nah, bobotnya galian tanah 1464 dibagi 100 juta kali 100% sama 1,46. Fondasi batu kali 3.750 dibagi 100 juta 100% sama 3,3%. Begitu juga seterusnya 6.750 dibagi 100 juta terus sampai ketemu nanti akan terjadi 100% di sini. Oke, jadi jangan ditambahin dulu marginnya ya, nggak perlu ditambahin margin dulu, yang penting bobot aslinya aja. Oke, ini ya. Sekarang selanjutnya dengan siapa ini? Muhammad Sidki. Hadir, Pak. Ya, silakan. Penggunaan bar chart dikombinasikan dengan kurva S rencana. Pertama, pada bar chart dengan durasi serta urutan kegiatan yang telah ditentukan, maka bobot per minggunya adalah sebagai berikut. Bobot pekerjaan galian 1,46% dibagi 3 minggu diketahui masing-masing sebesar 0,49%. Kemudian bobot pekerjaan fondasi 3,75% dibagi 3 minggu masing-masing menjadi 1,25% dan seterusnya. Setiap minggu, semua bobot tiap-tiap pekerjaan pada bar chart dijumlahkan ke bawah sehingga didapat bobot rencana per minggu. Dari minggu pertama hingga minggu ke-12, minggu ketiga yaitu 0,49 ditambah 1,25 menjadi 1,74%. Kemudian selanjutnya pada minggu keempat 1,25 ditambah 2,25 menjadi 3,50%. Kemudian pada minggu kelima 1,25 ditambah 2,25 ditambah 2,69 ditambah 1,72 menjadi 7,91% dan seterusnya. Kemudian dihitung pula cukup dulu. Ya. Oke. Oke, teman-teman, kita menghitung bobot pekerjaan tadi ya, yang saya bilang tadi, galian tanah itu bobotnya 1,46, durasinya 3 minggu, 1, 2, 3, maka 1,46 dibagi 3, maka per minggunya menjadi 0,49 ya. Fondasi batu kali, jadi bobotnya udah tahu kan cara ngitung bobotnya, 3,75 dibagi dia berapa minggu proyeknya, 1, 2, 3 minggu, 3,75 dibagi 3 berarti 1,25. Kemudian slab beton bobotnya 6,75 bagi berapa minggu, 3 minggu juga sama. Kolam dan balok beton 10,75 dibagi 1, 2, 3, 4 minggu, berarti masing-masing minggu 2,69 juta. Oke ya, jadi kita mendistribusikan bobot ke dalam masing-masing minggu ya. Dilihat ya pekerjaannya berapa minggu durasinya ya. Oke, kemudian tadi itu nomor 1. Sekarang nomor 2, setiap minggu semua bobot pekerjaan dapat dijumlahkan ke bawah. Nah, berarti sekarang menghitung nih
bobot total per minggunya dari tabel di kolom ini berapa yang masuk nih. Ini kan minggu ke-1 0,49, minggu kedua 0,49, minggu ketiga 0,49 ditambah 1,25, totalnya 1,74 ya. Minggu keempat 1,25 tambah 1,5, 3,5. Minggu kelima 1,25 tambah 1,25 tambah 2,25. Tolong diperhatikan ya anak-anak ya, teman-teman ya semua ya, karena ini tuh bar chart kurva S ini jantungnya manajemen konstruksi, jantungnya teknik pelaksanaan ini ya. Jadi kalau anak sipil nggak bisa bikin bar chart kurva S, berarti dia belum mendapatkan jantungnya manajemen konstruksi atau jantung teknik sipil di sini ya. Nah ini dijumlah ke bawah hasilnya ini untuk rencana ya, jumlah ke bawah hasilnya ini ya. Oke, ini rencana semua. Oke, nah sekarang baru yang ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada ya, kalau ada jangan malu-malu. Dulu saya juga kuliah bingung-bingung, saya tanya aja biar aja mungkin dianggap teman-teman, nah ini kok nggak tahu sih, itu aja nggak lah, biar aja, jangan kita pusing dengan orang lain, kita pusingin aja kenapa kita nggak tahu, tanya aja gitu. Oke, sekarang poin berikutnya siapa yang baca ya? Oh tadi Renaldi Lutfi Pratama. Sekolah 3. Kemudian dihitung bila bobot rencana kumulatif tiap minggunya dengan menjumlahkan bobot minggu ke-0 dengan minggu pertama, lalu bobot minggu pertama dan kedua, dan seterusnya, sehingga didapat bobot rencana kumulatif pada minggu berikutnya. Bobot pertama ini minggu 0 ditambah minggu 1 sama dengan 0 tambah 0,49 jadi 0,49%. Yang kedua ada bobot minggu 1 tambah minggu kedua sama dengan 0,49 tambah 0,49 jadi 0,98%. Terus yang ketiga ada bobot minggu kedua tambah minggu ketiga. Ini 0,98 tambah 1,74 sama dengan 2,72%. Ya cukup. Nah kita lihat, kita langsung aja lihat ininya, prakteknya biar nggak lewat. Oke, ini tulisannya artinya kumulatif ya. Oke, sekarang kita menghitung kumulatif. Kita lihat nih, tadi yang di atas sudah dapat ininya ya, bobot rencana tiap minggu ya, nah menjumlah ke atas nih semua. Nah kita hitung kumulatif. Kumulatif tinggal ini untuk kumulatif minggu ke-1 0,49 ya sama 0,49. Kumulatif minggu kedua, maka yang bawah dari minggu sebelumnya 0,49 ditambah silang ke atas tambah 0,49 sama dengan hasilnya bawah 0,98. Kemudian silang lagi 0,98 ditambah 1,74, hasilnya ke bawahnya 2,71. Jadi silang kanan atas 2,71 ditambah 3,5, hasilnya bawah 6,21. 6,21
tambah 7,1 hasilnya 14,12. Jadi silang ke kanan atas ya, hasilnya di bawahnya. Silang ke kanan atas, hasilnya di bawahnya. Kanan atas, hasilnya di bawah. Tambahkan lagi atas bawah sampai dia ketemu 100% gitu. Ini saya nggak bisa nyorot ini, bisa nggak? Nanti ke siapa ya? Nah ini teman-teman, maksud saya gini. Nah ini. Oh nggak bisa. Retek ini. Retek. Nah ini. Ya, bukan pointer. Nah ini juga tangannya. Ini ya, pokoknya silang gini set, hasilnya bawah. Ini silang lagi kanan, hasilnya bawahnya. Silang ini, silang bawah kiri tambah kanan atas, hasilnya bawahnya. Bawah kiri tambah kanan atas, hasilnya bawahnya. Gitu ya teman-teman semuanya. Oke. Sekarang ganti lagi yang baca Yesi. Yesi mana? Hadir, Pak. Silakan. 4. Poin 4, untuk membuat kurva dilakukan bobot akumulatif pada sumbu Y, sedangkan sumbu X menunjukkan durasi untuk semua pekerjaan. Akumulatifnya 0,49%. Pada minggu kedua, bobot rencana 98%. Pada minggu ketiga, bobot rencana akumulatif 2,72%. Pada minggu keempat, bobot rencana akumulatifnya 0,20%. Hingga minggu ke-12, bobot rencana sampai 100%. Bobot tersebut diplot, kemudian tarik garis yang menghubungkan masing-masing titik bobot tersebut hingga membentuk kurva S seperti tabel. Untuk kurva S ini menggambarkan bahwa minggu-minggu pertama volume pekerjaan Putus-putus, suaranya lagi di mana, Mbak? bentuk kurva S Putus. saya sudah selesai baca, Pak. Bacamu putus-putus, Neng. Oh iya, Pak. Lagi di mana sih? Di ini, Pak, di kantor, di apa udah baca apa gimana? Ya udah, saya coba ini bantuin. Oke. Jadi sekarang kita ngitung memplotkan kurva S rencana ke gambar kita tadi. Jadi kita memvisualisasikan gambar kita sebagai sumbu X dan sumbu Y di situ. Ya. Ini kan terlihat pada minggu pertama bobot rencana akumulatifnya 0,49%. Ya. Dan seterusnya. Bobot-bobot tersebut diplot, kemudian ditarik garis yang menghubungkan masing-masing titik bobot sehingga membentuk kurva seperti tabel. Untuk ukuran menghubungkan, nah ini. Kita langsung lihat aja ke tabelnya. Nah, kita lihat nih ya kan. Kita anggaplah ini ya. Ini adalah 0,49. Bukan anggap ya, ini berarti sumbu 0,00-nya di sini nih. Cuman karena 0,49 kan tiap minggu dia 0,49 nih. Bukan tiap minggu. Jadi teman-teman harus tahu nih. Mana cara saya nutupnya ya. Kalau kita bikin itu nanti yang dilihat adalah yang kumulatif yang bawah. Ya. Nah, yang dilihat yang kumulatif ya teman-teman ya. Yang ini ditutup ini.
Sampai teman-teman merem aja lihat yang rencana yang biasa, rencana tiap minggu. Kayak apa nutupnya? Katakanlah misalkan di contoh aja ya. Erase apa ini? Ditutup aja. Nah, ini misalkan pakai warna. Oh, type tag ini. Saya pengen nutup ini nih, yang rencana ini. Yang melihatnya yang ini aja biar teman-teman nggak terganggu. Baru kelihatan. Apa ya? Home. Combine. Ada fungsi hapusnya. Oh ini jadi katakannya. Ya, intinya ini saya mau tutup deh ini. Nah, ini kebaca langsung satu tabel. Ya, pokoknya gini teman-teman ya. Saya mau nutup yang tengah ini lagi intinya. Saya mau nutup yang tengah ini ya. Kita lihat yang kumulatif aja ya teman-teman ya. Jadi 0,49 ya. Nih, ini 0,00 di sini ya. 0,49 di sini. Mulai naik dia sedikit. Ini 0,98 mulai naik ya. Lihat yang bawah ya, paling bawah. Ini 2,71. Ini 6,21 ya. Ini 14,12. Ini 25,35 nih ya. Ya, ini 37,57 ya. Kumulatif nih. Sampai 100-nya di sini nanti nih. Nah, 100-nya di sini nanti kelihatan. Nah, ini 100 kan, 100 terus nanti ujung sini. Nah, gitu. Tuh teman-teman ya, ini dia bikin skala bobot kumulatifnya 10, 20, 30, 40 dibagi sama dia jadi tiap baris ini per 10 ya. Ini kebetulan itemnya juga ada 10, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia bikin sumbu vertikalnya tiap satu grade 10, 10, 10, 10 sampai 100 di atas. Nah ini kan sumbu Y nya, ini sumbu X nya. Sumbu X nya yang bawah nih, yang bawah ini sumbu Y nya. Paham ya teman-teman ya? Teman-teman paham? Karena ini jantungnya ini nih MK ya teman-teman. Nggak ada pertanyaan maka saya lanjutin. Sekarang dengan tadi yang nggak bisa siapa tadi? Gali. Andri Samuel. Nggak ada. Gali mana Gali?
Belum? Ya wis. Yang ada aja dulu deh. Ibrahim. Hadir, Pak. Ya, coba dibaca Ibrahim. Baik, Pak. Kurva S berfungsi untuk memberikan gambaran kemajuan setiap pekerjaan terhadap fungsi waktu. Penggunaan kurva S menyangkut dua aspek, yaitu aspek perencanaan. Dalam hal ini, kurva S yang dihasilkan merupakan kurva S rencana, yaitu kurva S yang diperoleh berdasarkan jadwal rencana. Kurva S ini dijadikan sebagai dasar untuk menentukan apakah pekerjaan terlambat, sesuai, atau lebih cepat. Yang kedua, aspek pengendalian. Di sini, kurva S dibuat pada saat suatu pekerjaan selesai, dan kurva S yang dihasilkan merupakan kurva aktual, yaitu kurva S yang diperoleh dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebenarnya di lapangan. Dengan membandingkan kurva S aktual ini dengan kurva S rencana, maka akan dapat diketahui suatu pekerjaan terlambat. Kurva S aktual di bawah kurva S rencana. Jika sesuai, kurva S aktual berimpit dengan kurva S rencana, atau lebih cepat dari rencana. Kurva S aktual di atas kurva S rencana. Sudah, Pak. Oke. Jadi tadi yang kita bikin itu baru kurva S rencana, ya, sesuai dengan rencana awal. Nah, nanti kita bikin kurva S aktual, sama tuh, ya, sesuai dengan durasi progres aktual tiap minggu, ya. Nanti katakanlah mungkin yang rencana warnanya biru. Nah, jadi kalau progres sudah kita bikin aktual nih, kita plotkan di sini. Aktualnya mungkin warnanya adalah kuning gitu ya, atau hijau yang beda warna. Nanti kelihatan. Kalau kurva S kita menempel dengan kurva S aktual kita menempel dengan kurva S rencana, berarti bagus. Project kita berjalan sesuai dengan planning perencanaan. Ya. Tapi kalau kurva S kita misalkan di bawah kurva S rencana, misalkan di bawahnya sini, ya warna hijaunya tadi atau kuningnya tadi, berarti project kita berjalan lebih lambat daripada kurva S rencana. Dia di bawah progresnya, kemajuannya. Nah, kalau kurva S-nya di atas daripada kurva S rencana, berarti progresnya lebih cepat gitu. Itu teman-teman ya. Itu. Oke. Ya, lanjut Mas. Baca aja selain Mas Ibrahim. Ya, Pak. Beberapa kelebihan dan kelemahan perangkat bar chart dan kurva S adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelebihannya mudah dalam membaca waktu mulainya suatu pekerjaan, lalu mudah dalam membaca waktu pekerjaan diselesaikan, memberikan informasi cepat, normal, atau terjadi keterlambatan pelaksanaan setiap pekerjaan dalam pelaksanaan suatu proyek. Yang terakhir, memberikan informasi mengenai presentasi pekerjaan yang telah diselesaikan. Ya, belum selesai kelemahannya. Lalu ada kelemahannya. Yang pertama, tidak memberikan informasi mengenai rincian pekerjaan secara pasti, seperti susunan pekerjaan yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Yang kedua, tidak memberikan informasi mengenai hubungan ketergantungan antar kegiatan. Yang terakhir, tidak memberikan informasi mengenai adanya kegiatan-kegiatan dengan waktu kritis, sehingga tidak dapat dilakukan percepatan suatu pekerjaan bila terjadi keterlambatan. Oke, baik. Terima kasih.
Oke, jadi teman-teman harus tahu ya, kurva S, bar chart, gancat itu jantungnya dari manajemen konstruksi ya. Kenapa? Di situ kita mengetahui monitoring progres, kita bisa nge-push progres, kita bisa mempercepat atau menyesuaikan dengan target progres gitu, atau bahkan bisa memperlambat. Kenapa? Karena itu tadi pakai apa CPM, CPD, kita misalkan ini nggak boleh dipercepat karena menunggu pembesian selesai gitu kan. Nah, kalau cepat nanti belum siap ini proses tahap berikutnya, jadi tidak bisa langsung di instalasi gitu. Jadi ada yang tuningnya di situ. Itu ada yang bisa memantau sesuai dengan waktu, ataukah perlu dipercepat atau perlu diperlambat gitu. Oke, gitu teman-teman ya. Saya pikir teman-teman udah paham. Nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Tidak ada. Oke, sekarang saya lihat ke absen ya. Coba saya lihat ke absen ini kok apa namanya? Kemarin tugas besar sudah submit semua kan? Teman-teman, tugas besar sudah submit semua? Udah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Kalau udah submit bagus, artinya saya nggak mau ada yang nilainya kurang gara-gara tidak submit tugas besar gitu, karena tugas besar itu sangat gampang ya ngerjakannya, ibaratnya take home pay take home gitu, kerjakan di rumah itu sambil di kantor juga nggak ada masalah gitu kan. Saya pikir teman-teman pasti ngerjain di kantor nggak ada masalah kan gitu. Sambil jam istirahat ya tentunya ya teman-teman ya. Oke, kita cek absen ya teman-teman ya. Semoga teman-teman absennya nggak ada yang merah gitu. Ada yang merah berarti dilengkapi dengan tugas-tugas yang sesuai dengan ketidakhadirannya gitu. Karena kalau merah nanti tidak bisa ada ikut UTS atau UAS gitu, terganggu nanti, tidak bisa saya input nilainya gitu. Dan kalaupun tidak bisa input, teman-teman harus juga lapor nanti ke TU. Mending sebelum kalau ada potensi tidak bisa pembayaran atau gimana, lapor aja dulu teman-teman, sehingga tetap bisa dimunculkan di absen gitu. Karena saya stop share screen-nya. Stop share, ngelek. Iya, sudah. Absensi. Aduh, captcha-nya susah banget sini. Captcha-nya aneh banget sih. Makin lama makin susah nih captcha-nya. Belum bisa masuk. Absensi.
yang hari Kamis. Oke, teman-teman bagus ya absennya ya. Hampir semuanya 100%. Cakep. Oke, baiklah teman-teman. Berhubung cakep juga absensinya ya, semuanya 100%, cakep banget. Saya ucapkan terima kasih karena kembali kepada teman-teman juga ya. Kehadiran dan tugas-tugas itu. Oke, baik, kalau nggak ada pertanyaan, nanti ingatkan saya untuk ngasih kisi-kisi UTS ya. Jadi teman-teman, ternyata UTS kita tetap ada yang dikerjakan langsung dengan waktunya ya. Jadi nanti saya kasih kisi-kisinya untuk persiapan teman-teman gitu. Jadi tugas tetap tugas, UTS tetap ada UTS, UAS juga tetap ada UAS gitu. Kalau dulu kan tahun lalu UTS digantikan dengan tugas, ternyata tugas yang ada, UTS juga ada. Oke, baiklah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara. Yang salah dari saya, yang benar dari Allah. Tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.